Abdul Somad ini sebenarnya alirannya apa? Kata seorang intel berkata kepada saya, Ustadz kok tahu dia intel? Dia ngaku. Uniknya intel di Indonesia. Di barat orang tidak tahu. Ketika kami pemilihan ketua pelajar Persatuan Indonesia di Kairo, tiba-tiba ada seorang yang rambutnya kusut, baunya minta ampun, mulutnya taik, giginya tebal sekali, nampak tak pernah gosok gigi, kukunya hitam dan berdaki, duduk di dekat pintu. Kebetulan saya dekat tangga. Saya heran, ini orang ngapain di sini? Diam-diam dia ambil hatinya. Kata kawan saya, dia intel. Begitu intel di barat, begitu intel di Arab. Tempat kita enggak, dia ngaku saya intel Pak Ustaz. Saya tak pernah takut dengan intel. Dari dulu saya berteman dengan Intel Pentium. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka melaksanakan tugas negara. Malah kita bersyukur kepada Allah dengan hadirnya mereka ke pengajian. Berapa banyak mereka mendapatkan kajian-kajian Islam. Pulang mereka ke rumah, dipanggilnya istrinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Aa kok bisa ceramah sekarang? Karena pekerjaan ini sering mengikuti ustaz-ustaz. Aku pun sekarang bisa pula berceramah. Itulah pekerjaan yang paling mulia. Sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Tugas terlaksana, bisa memberikan laporan, iman bertambah dan dapat pahala. Allahu Akbar. Ustaz Somad ini alirannya apa? Kemarin PKS penggalangan dana untuk Palestina, Ustadz yang ceramah. Lalu kemudian bertebar rekaman, rupanya di halaman Masjid An-Nur beberapa tahun yang lalu. Di sana ada Profesor Fulan dari Nahdlatul Ulama, di sana ada Profesor Fulan dari Perti. Ini ormas-ormas diundang oleh Hizbut Tahrir. Ustadz Abdul Somad juga ada di sana. Hanya saja yang viral sekarang videonya Ustadz Abdul Somad, yang lain tidak. Kenapa begitu? Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian kami lihat ketika acara pertemuan 3 provinsi jamaah tabligh, 20.000 orang berkumpul. Ustadz hadir juga di situ. Lalu kemudian kami tonton pula video Ustadz Salafi dari Malang, Ustadz Abdullah Hadrami. Kata dia, tontonlah ceramah-ceramah Ustadz Somad. Lalu kemudian muncul pula video Habib Novel dari Solo. Kata dia, tonton. Ustadz ini tidak Habib, hidungnya pesek, sorbannya tak ada. Jadi sebetulnya Ustadz ini alirannya apa? Aliran saya adalah aliran ma ana alaihi wa ashabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Siapa yang mengikut Nabi Muhammad, cinta kepada ahli bait, cinta kepada sahabat, maka itu adalah saudara saya. Ada yang mengaku cinta ahli bait tapi mencaci maki sahabat, bukan saudara saya. Ada yang mengaku cinta Nabi, cinta sahabat, cinta ahli bait, tapi membid'ahkan yang tak bid'ah, mengeluarkan saudara dari ahli sunnah hanya perkara khilafiyah. Dia bukan saudara saya karena perbuatannya, bukan fisiknya, bukan tubuhnya, bukan wajahnya. Kalau dia sudah kembali ke jalan yang benar, maka dia adalah saudara saya. Selama ada dalilnya, maka kita tak boleh katakan kau pelaku bid'ah. Hei pelaku bid'ah. Kalau kau katakan kepada saudaramu, hei pelaku bid'ah, padahal itu masih khilafiyah, maka kau sedang berkata, hei dhalalah. Kalau sudah dhalalah, otomatis hei finnar, hei saudaraku yang berada dalam neraka. Karena ini sudah satu paket, bid'ah, dhalalah, finnar. Maka kalau tidak pasti betul dia bid'ah, maka kau berkata ini bid'ah menurut mazhab ini, tapi belum tentu bid'ah menurut mazhab ini. Karena begitu banyak pendapat para ulama. Hai Imam Malik bin Anas, ya, kata Sultan Raja di Raja Harun ar-Rasyid, maukah engkau kalau mazhab Maliki saja, kitab Muwatta saja yang kami terapkan untuk seluruh negeri ini? Apa kata dia? Jangan.
karena sahabat Nabi bertebaran syarqan wa gharban, dari timur dan barat. Ada Imam Laits ibnu Sa'ad di Mesir, ada Imam Al-Auza'i di negeri Syam, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, ada Imam Malik bin Anas di Madinah, ada Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad, ada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i di Fustat, Kairo, dan semua para ulama berijtihad. Al-Hakim seorang ulama, idza ijtahada, kalau sudah sampai pada derajat mujtahid, berijtihad dia, fa asaba, benar ijtihadnya, falahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Fa akhta'a, kalau dia salah, silap keliru, lahu ajrun wahid, dia tetap dapat 1 pahala. Maka jangan saling salah menyalahkan.